Baiklah, jadi kita lanjutkan materi kita di pemrograman mobile. Materi kali ini kita akan bahas mengenai intent. Oke, apa itu intent? Ya, intent ini adalah mekanisme untuk melakukan sebuah action ya dan komunikasi antar komponen aplikasi. Bisa dengan activity, service, dan broadcast. Nah, di sini penggunaannya biasanya digunakan untuk memindahkan satu activity ke activity lain dengan adanya data atau tidak ada data, kemudian bisa menjalankan background service, ya, misalnya melakukan sinkronisasi ke server, ya, menjalankan proses berulang, kemudian mengirimkan objek broadcast ke aplikasi yang membutuhkan, ya. Uh, Mungkin yang dua di bawah ini kalian masih kurang begitu memahami ya. Nah, tapi di sini fungsi yang pertama ya, ini fungsi yang paling sering digunakan ya dalam sebuah aplikasi ya. Jadi di mana nanti kita bisa menghubungkan ya antara beberapa activity. Misalnya ya kan kita pindah dari activity main ya utama ke activity detail. Nah, eh, untuk lebih jelasnya di sini ya kita bisa lihat ada gambarannya juga. Jadi di sini ada dua jenis intent. Yang pertama adalah explicit intent, yang kedua adalah implicit intent. Oke, apa itu explicit intent ya? Jadi explicit intent ini nanti digunakan untuk menjalankan komponen dalam sebuah aplikasi. Jadi di sini sudah jelas ya tujuannya, makanya dinyatakan eksplisit. Eksplisit kan artinya sudah jelas ya. Jadi kita ingin berpindah misalnya dari activity utama ya kan ke detail ya. Jadi dari activity utama diklik, kemudian muncullah activity lain. Sederhananya seperti itu. Nah, untuk yang implisit ya, implisit ini dia eh, memerlukan detail nama kelas yang ingin diaktifkan ya. Jadi dia akan menjalankan aplikasi lain yang bisa merespon request intent yang dijalankan. Contohnya seperti ini, pada saat kita membuka gambar ya, nah nanti kan di situ biasanya kita diminta untuk memilih ya kan aplikasi apa yang kita gunakan. Ada galeri, misalnya ada Google Photos ya. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada di dalam Android-nya ya. Selain itu juga misalnya contohnya kita pada saat kita ingin mengambil gambar ya, pada saat kita ingin mengambil gambar, misalnya kan di bawah itu ada pilihan ya. Kita mau menggunakan kamera, aplikasi kamera bawaan dari Android-nya atau aplikasi lainnya ya yang kita install di Android-nya. Nah, itu adalah yang implicit intent. Jadi dia bergantung pada Android-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian gunakan apa namanya handphone Oppo ya kan ya nanti dia menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia Oppo atau Vivo ya nah atau misalnya Samsung ya kan nah itu punya aplikasi-aplikasi tersendiri untuk kameranya nah itulah implisitnya artinya belum tahu nih ya kan mana yang akan dibuka ya kan dan biasanya kalau misalnya lebih dari satu aplikasinya itu akan memberikan pilihan ke kita. Kita bisa menggunakan aplikasi yang mana, ya kan? Atau kita sudah setting ya aplikasi kameranya yang bawaan sebagai default ya. Nah, biasanya kita bisa atur itu. Oke, kita coba saja ya. Langsung saja kita praktekkan ya. Jadi kita akan membuat project baru di sini ya kita klik file kemudian new ya, kemudian selanjutnya new project. Oke, nah untuk template yang dipilih ini masih yang empty ya empty activity. Oke, kemudian di sini untuk name-nya ya kita buat di sini my intent app. Oke,
Nah, setelah kita ganti name-nya ya myintern.app, nah di sini akan otomatis juga lokasinya masih sama seperti yang kemarin. Di sini saya simpan di Android project, kemudian garis miring belajar, garis miring myintern.app ya. Nah, untuk minimum SDK-nya sudah kita abaikan saja ya. Oke, kita klik tombol finish. Oke, di sini kita menunggu ya, menunggu proses pembuatan project barunya ya dengan nama myintern.app. Jadi selanjutnya kita akan membuat layoutnya terlebih dahulu ya. Jadi tujuan dari aplikasi ini adalah kita ingin membuat di sini ya di main activity itu beberapa tombol ya. Nanti pada saat diklik dia akan berpindah ke activity yang lainnya ya. Oke, sekarang kita buka di folder res, kemudian kita buka di layout ya. Nah, di sini kalian klik activity main XML. Oke, kemarin saya sudah jelaskan ya. Di sini ada 3 mode ya. Nah, untuk ke tampilannya kita gunakan di sini linear layout. Jadi kita pindah dulu ke split ya. Di sini split atau chord juga bisa ya. Nah, di sini kita hapus Android X constraint layoutnya menjadi linear layout. Oke, kita enter. Kemudian orientationnya kita buat di sini vertikal ya. Kemudian paddingnya kita buat di sini 16 dp. Jadi sebenarnya kalian bisa gunakan desain ya, desain saja langsung ya dengan merubah langsung di palette itu di menambahkan dari palette ini kemudian merubah atributnya, bisa juga menggunakan code seperti ini ya. Itu tergantung kenyamanan kalian ya, mana yang lebih cepat ya dan mana yang lebih nyaman di kalian. Oke, di sini text view-nya kita hapus saja. Kita hapus ya. Nah, ini yang menggunakan codingnya langsung atau kita juga bisa menggunakan desain di sini ya. Kita bisa tarik buttonnya ya ke sini. Kita tarik, kemudian di sini kita buat ID-nya ya. ID-nya kita ganti jadi btn. Di sini ke move activity ya. Activity. Oke, btn move activity. Kemudian di sini teksnya ya. Jadi teksnya ini kita berubah menjadi pindah activity. Oke, pindah activity. Nah, untuk bottomnya ya, karena nanti kita akan menambahkan beberapa bottom di bawahnya, jadi kita tambahkan saja langsung di bottomnya itu kita tambahkan margin ya, marginnya. Jadi di sini ada beberapa margin ya. Kalau misalnya kita buka di sini untuk marginnya tadi, kita cari margin ya. Nah, layout marginnya itu kita tambahkan untuk yang bottom. Ini yang bottom ya, bottom, top, right, bottom. Ini tambah di sini 16 lagi saja, 16 dp boleh. Oke, setelah selesai ya. Nah, di sini kan ada tanda seru ya di sini ya. Nah, ini karena kita belum merubah ya teks yang ada pada buttonnya itu ke value string. Jadi kalian tinggal kontrol spasi di sini, maaf, di alt enter ya. Alt enter, kemudian extract string resource. Nah, ini kalian misalnya buat resource-nya move activity. Value-nya pindah activity. Oke. Nah, menjadi seperti ini. Lalu dia akan tersimpan di sini ya, di daftar string. Namanya move activity. Untuk value-nya itu pindah activity. Nah, nanti kedepannya kita bisa gunakan terus ya string move activity ini. Oke, sudah berhasil buttonnya dibuat ya. Selanjutnya kita tambahkan logikanya di
main activity di folder Java ya. Kita tambahkan di sini. Kalau kemarin kita buat set onClick listener-nya itu langsung di method onCreate ya. Jadi kali ini kita buat dengan metode yang berbeda. Jadi di sini kita panggil lagi btn move activity ya. Kemudian di sini kita set onClick listener-nya ya. Oke, nah ini kalau kemarin kan langsung pakai yang di atas ya. Sekarang kita gunakan yang di bawah sini. Lalu kita tambahkan di sini this. Oke, seperti ini ya. Nah, sampai sini dia akan berubah menjadi garis bawahnya ada di bawahnya ada merah ya, garis merah. Nah, kita tinggal tekan Alt Enter. Lalu kita create extension function ya. Nah, sorry. Kita create di sini main activity-nya ke implement interface view on click listener. Jadi kita pilih yang bawah ini ya. Oke, lalu diklik enter lagi. Nah, di sini ya kita hapus backspace, ya, lalu kita gunakan when ya. Kemudian v titik id, lalu buka kurung kurawal, enter. Nah, ini ada garis bawah lagi, di alt enter saja ya. Kita replace with save bisa di sini. Nah, seperti ini. Oke, jadi v titik.id. Nah, sampai sini kita tambahkan di sini ID dari move activity-nya ya. Button move activity. Kemudian kita tambah row, lalu buka kurung kurawal lagi. Oke. Nah, nanti semua function on click ya di sini akan dibuat dalam satu metode ini. Kalau sebelumnya kan saya tambahkan langsung di sini kan. Nah, ini metode yang kedua ya. Jadi di sini menjadi lebih tertata saja ya. Kalau misalnya ada banyak kliknya ya kan. Jadi tidak ini ya, tidak berantakan ya codingnya, jadi lebih clean. Oke. Selanjutnya ya di sini kan kita belum memiliki activity yang kedua. Jadi kita perlu tambahkan activity yang kedua ya. Di sini dengan cara kalian klik lagi di package-nya, kemudian kalian buat di sini new ya. New activity, lalu kita pilih empty activity. Oke, di activity 2 ini ya. Kita kasih nama saja move activity. Oke, move activity. Lalu ini sudah outline ya, semuanya sudah sesuai. Oke, kita klik finish. Oke, dia akan membuat activity baru namanya move activity ya, dan layoutnya juga jadi ada dua di sini. Nah, di layout kedua ini ya, kita coba buat teks. Oke, selanjutnya kita buat tampilan untuk move activity ya. Jadi di sini saya ingin menggunakan layout yang berbeda ya. Sebelumnya kita gunakan linear layout. Jadi di sini kita ganti dengan relative layout. Nah, bedanya adalah kalau linear layout itu dia ini ya, jadi satu arah, misalkan bisa ke bawah ya atau ke kanan ya kan. Nah, kalau relative layout ini lebih fleksibel. Oke. Di sini kita buat relative layout, kita tambahkan text view ya. Kita tambahkan text view di sini. Oke, pada atributnya untuk text view ini kita bisa rubah untuk layout width-nya menjadi match parent ya, sesuai dengan induknya ya kan. Nah, menjadi seperti ini. Oke, untuk tulisannya di sini kita bisa ganti menjadi ini ya. Ini move activity kita tandai supaya kita bisa tahu apakah kita sudah masuk
ke dalam move activity atau belum ya. Jadi seperti ini. Oke, ini cara mendekatkan menjauhkannya, zoom in zoom out bisa dengan tekan kontrol kemudian scroll di mouse-nya ya. Oke, ini move activity. Nah, ini kan seperti biasa ya, karena di sini kita menggunakan teks langsung pada atributnya, kita alt enter di sini, kemudian extract string resource-nya ya. Kemudian kita ganti di sini menjadi this move activity. Oke. Setelah selesai kita buat layoutnya ini, ini tulisannya salah ya. Ini tulisannya, oh benar sudah. Ini move activity. Oke, selanjutnya kita akan buat logika atau coding untuk perpindahannya. Di main activity kita balik lagi ke main activity ya. Di sini kita bisa tambahkan codingnya file ya. Kemudian intentnya saya gunakan variabel i saja. Kemudian di sini sama dengan intent ya. Buka kurung. Nah, ini ada notifikasi untuk mengimport ya library intentnya. Jadi kita tekan alt enter saja. Nah, dia akan otomatis menambahkan di importnya di sini ya. Jadi di sini sudah tambahkan, lalu di sini this add main activity ya. Koma kita tambahkan kelas tujuannya move activity. Oke, kelas Java. Oke, move activity (2.2) kelas .java ya. Jadi ini adalah lokasi kita, kemudian ini adalah lokasi tujuan ya. Nah, kita ada di main activity, kita akan tampilkan move activity kelasnya. Nah, ini baru dimasukkan ke dalam variabel ya. Nah, untuk menjalankannya kita buat di sini perintahnya start activity. Nah, lalu nama intentnya i. Oke. Cuma 2 baris ini saja ya untuk memindahkannya. Nah, selanjutnya kita bisa coba di emulator. Oke, untuk menjalankan di emulator saya gunakan emulator bawaan saja ya. Jadi kita bisa klik tombol ini atau tekan shift F10 juga bisa. Kita jalankan ya. Nah, lalu dia akan membuild ya, membuat aplikasinya dan menjalankan emulatornya. Oke, setelah emulatornya berjalan, jadi di sini tampilan main activity-nya. Di sini ada satu button ya. Nah, pada saat kita klik pindah activity, nah dia akan menampilkan ini move activity. Artinya kita sudah berada di activity yang bernama move activity ya. Jadi sudah berhasil membuka activity baru ya. Nah, jadi kita tekan kembali di sini. Nah, dia kembali lagi ke main activity. Oke, artinya kita sudah berhasil ya, sudah berhasil menggunakan intent untuk pindah activity atau membuka activity di sini.